semuanya, perkenalkan nama saya Penci Tania dengan NIM S103-223-1008. Saya mahasiswa dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai birokrasi pemerintahan Indonesia dengan judul buku Birokrasi dan Public Governance yang akan dimulai dari bab 1, 2, dan 3. Simak terus videonya ya. Nah, saya akan mulai menjelaskan dari bab 1, apa sih birokrasi dan public governance itu. Birokrasi bisa didefinisikan sebagai organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintahan di bawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah seperti tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan, bahkan pada tingkat kelurahan dan desa. Sedangkan governance publik adalah cara di mana stakeholder saling berinteraksi dengan tujuan mempengaruhi hasil kebijakan publik. Stakeholders yang tersebut antara lain adalah warga negara, organisasi masyarakat, media massa, politisi, organisasi nirbala, dan lain sebagainya. Dalam ilmu sosial, ketika muncul definisi sudah pasti tidak mungkin hanya dilihat dari satu aliran atau perspektif, pemikiran atau teori saja, karena ilmu sosial mempelajari tentang manusia yang antara satu sama lain punya banyak perbedaan, misalnya berbeda dengan latar belakangnya, status ekonomi, sosial, dan adat istiadat, dan lain sebagainya. Sehingga ilmu sosial adalah ilmu yang kaya akan pemikiran dan pendapat atau sudut pandang. Aliran pemikiran tentang birokrasi ini dikenal dengan istilah teori. Dalam ilmu politik terdapat beberapa teori yang menonjol dalam membentuk institusi birokrasi di berbagai negara, yakni yang pertama, teori rasional administratif model, dan yang kedua, teori power block model, ketiga, teori birokratif oversupply model, dan keempat, teori Niels public service. Nah, saya akan melanjutkan ke bab 2 tentang pemikiran Weber tentang birokrasi. Pemikiran Weber tentang birokrasi diawali dengan pemahaman Weber tentang sifat-sifat manusia dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pemikiran Weber pertama dikenal dengan social action. Social action menyatakan bahwa semua aktivitas manusia digerakkan oleh maksud-maksud tertentu. Oleh karena itu, maksud dan motivasi di belakang aktivitas itu harus dimengerti. Mengingat setiap ahli mempunyai sudut pandang dan yang berbeda tentang suatu masalah atau fenomena, saran dan kritik yang berbeda, argumentasi ilmiah dan objektif merupakan suatu keharusan untuk menyempurnakan karya tersebut. Seperti misalnya kritik-kritik yang muncul setelah Max Weber mengungkapkan karya atau pendapatnya tentang organisasi legal formal yang lebih dikenal dengan istilah birokrasi. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan ke bab 3 mengenai patologi birokrasi. Istilah patologi yang berarti penyakit adalah istilah yang diadopsi dari bidang medis, yaitu penyakit yang biasa menyerang setiap orang dari keadaan sehat menjadi sakit. Oleh karena itu, patologi birokrasi diartikan sebagai penyakit-penyakit yang diderita oleh birokrasi baik skala kecil maupun skala besar. Penyakit-penyakit birokrasi yang dimaksud antara lain berupa inefisiensi, inefektivitas organisasi para pejabat, organisasi yang tambun, organisasi yang lamban, dan sebagainya. Padahal, di era persaingan yang sangat ketat ini, tidak ada toleransi bagi siapapun yang tidak mampu mengejar ketertinggalannya. Demikian juga dengan birokrasi. Birokrasi adalah pelayan masyarakat sekaligus abdi masyarakat, sehingga dia harus selalu dalam kondisi sehat walafiat supaya bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Apabila birokrasi tersebut di suatu negara terkena patologi sehingga menjadikan lembaga birokrasi itu tidak sehat, akan sangat sungkan diharapkan menghasilkan kinerja yang optimal. Di sisi lain, birokrasi saat ini jelas menghadapi persaingan global dan berbagai masalah internal. Dinamika masyarakat yang berjalan sangat cepat jelas membutuhkan suatu masyarakat yang peka akan lingkungan sekitarnya. Masyarakat sudah mampu dan berani menuntut hak-hak yang memang menjadi miliknya. Salah satu hak yang harus dituntut oleh masyarakat adalah hak untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari pelayanan masyarakat atau birokrasi. Kelompok-kelompok patologi menurut Sondang
Spesiagian patologi birokrasi yang sekarang ini ada bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu antara lainnya ada 5. Yang pertama yaitu persepsi dan gaya manajerialnya. Dan yang kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, pelanggaran peraturan perundang-undangan. Yang keempat, perilaku disfungsional yang negatif. Yang kelima, akibat situasi internal dalam instansi di dalam suatu instansi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan atau yang saya jelaskan mengenai birokrasi dan public governance. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.